Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga situasi seperti ini dan wabah penyakit ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bisroh li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim amin. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Ya, yuk siapkan alat tulisnya, kuotanya atau wifi-nya, sinyalnya disiapkan. Yuk kita belajar walaupun secara daring. Pada hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Apa yang dimaksud dengan malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Jadi, malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Seperti sifat malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu dan tidak pernah menikah. Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Yang kedua, sifat malaikat itu adalah malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah makan, dan tidak pernah minum. Yang ketiga, sifat malaikat itu adalah malaikat tidak mempunyai jenis kelamin, baik itu jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Jadi, sifat malaikat itu tidak sama seperti misalnya sifat manusia. Tidak mempunyai hawa nafsu, tidak pernah menikah, tidak punya rasa ingin makan, ingin tidur, dan yang terakhir tidak memiliki jenis kelamin. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sifat-sifatnya. Sekarang, macam-macam malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tugas malaikat Jibril itu adalah untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rizki kepada manusia, termasuk hujan, angin, dan bintang-bintang. Selanjutnya, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat akan ditiupkan trompet atau sangkakala, yaitu oleh malaikat Israfil.
Selanjutnya, ada yang dinamakan malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas sebagai pencabut nyawa manusia. Jadi, yang mencabut nyawa manusia, yang mematikan nyawa manusia adalah malaikat Israel. Malaikat Rokib dan Atid yang bertugas adalah mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia selama hidup di dunia. Jadi, yang mencatat amal kebaikan kita dan keburukan kita selama hidup di dunia adalah tugasnya malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas sebagai penanya kepada manusia di alam kubur. Yang menanyakan kepada manusia di alam kubur adalah tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan malaikat Malik. Malaikat Malik yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Jadi yang bertugas menjaga pintu neraka nanti adalah malaikat Malik. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah macam-macam nama malaikat beserta tugas-tugas malaikat tersebut. Dalil tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat salah satunya dalam Quran surat Al-An'am ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Shadaqallahul adzim al-ayah al-an'am ayat 61. Yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Nah, itulah anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Silahkan kalian pelajari dan serta hafalkan dalil yang berkenaan dengan beriman kepada malaikat Allah yang telah Ibu tadi sampaikan. Salah satunya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 61. Terima kasih anak-anak. Insya Allah kita akan kembali lagi pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.